Mau ngobrol-ngobrol apa nih? Alhamdulillah baik. Ya sampai sekarang alhamdulillah karir masih tetap jalan di syuting TV masih setiap hari. Sekarang ada 2 program pagi sama malam. Setelah melalui proses yang cukup panjang di dunia entertain, kondisi sekarang gue jujur aja udah tinggal mempertahankan aja, udah nggak mau ngoyok lagi gitu. Udah tinggal mempertahankan apa yang udah gue raih. Kalau dibilang level tertinggi, gue dari dulu tipe orang yang tidak mau pernah berada di puncak banget. Bahaya menurut gue. Semakin kita udah berada di puncak, kecenderungan untuk turun itu cepet. Ya santai-santai aja lah. Yang paling penting TV masih memberikan kepercayaan. Begitu juga teman-teman yang lain. Udah itu aja. Oke, gini, gue lahir dalam kondisi yang persaingan waktu itu cukup ketat di awal tahun 2000-an, ya. Apa yang gue maksud persaingan cukup ketat? Ketika waktu itu untuk menjadi seorang public figure, untuk menjadi seorang artis, pemain sinetron, itu butuh seleksi yang cukup ketat. Bayangkan, gue waktu itu akhirnya berhasil mendapatkan kontrak eksklusif di Multivision Plus. Gak bisa dipungkiri waktu itu Multivision Plus menjadi raja sinetron dengan Pak Ram Punjabinya. Gue berhasil bermain dengan baik, akhirnya dikontrak eksklusif dengan mereka bertahun-tahun. Di awal 2001 waktu itu, ketika gue terlibat sinetron dengan Anjasmara dan Krisdayanti, sinetron Ramadan. Singkat cerita, gue lahir dalam kondisi sinetron waktu itu yang masih tayangan weekly, tayangan 1 minggu. Kita syuting setiap hari, tapi nyantai polanya, tidak terburu-buru karena tayangannya seminggu sekali. Seiring perkembangan waktu, kalau nggak salah tuh awal mula 2008 apa 2007 sudah mulai berubah konsep sinetron, ya. Ada istilah stripping, tayangan setiap hari. Begitu juga akhirnya beralih ke program-program TV-TV yang lain. Sampai sekarang akhirnya stripping lah semua. Kita konsekuensi syuting berat, syuting harus tayang setiap hari. Kalau gue kan memang sekarang ini udah hampir 6 tahun lebih ini fokus di acara-acara TV. Live jam sekian, selesai jam sekian. Nah untuk teman-teman sinetron memang lebih berat lagi jujur. Karena mereka harus menyelesaikan cerita dengan durasi 1 jam sampai 2 jam. Menyelesaikan waktu itu syuting pagi, siang untuk tayang malam. Waktu itu gue pernah berada di kondisi itu. Gue syuting pagi buat tayang malam. Bahkan gue syuting itu abis maghrib, masih ada sisa 2 scene yang harus diambil gambar. Untuk tayangan nanti di sekitar jam 9, setengah 10. Kebayang nggak tuh kondisinya kayak apa? Jadi memang ya sekarang sudah industri. Jadi sekarang akhirnya mereka-mereka untuk menjadi artis ya lebih mudah karena tempatnya dibuka seluas-luasnya. Tayangan setiap hari. Orang lebih mudah untuk menjadi terkenal karena tayangan setiap hari. Itu TV, baik program TV maupun sinetron. Nah semakin kesini semakin luas lagi. Label artis ini semakin mudah didapat. Lu belum banyak karya, belum punya prestasi, baru main sinetron istilahnya scene 2 scene, terus aktif di sosial media, di Instagram, sekarang sudah bisa disebut artis. Kalau mereka masih bisa mempertahankan profesi dia sebagai artis, istilahnya gini. Kalau lo bener, syuting yang bener, nggak macem-macem, mungkin bisa membanggakan. Nah semakin kesini resikonya semakin besar, mohon maaf banget. Akhirnya banyak yang salah jalan. Nggak sedikit yang akhirnya ketangkep karena narkoba. Ujung-ujungnya artis. Gue jujur ya, semakin kesini kan banyak teman-teman artis yang akhirnya ketangkep karena penyalahan
penyalahgunakan narkoba. Gue bingung, ini orang siapa nih, main di mana gitu ya. Ya seperti itulah. Nah jujur nggak sedikit nih teman-teman yang memang mereka akhirnya terciduk atau tertangkap oleh aparat kepolisian karena penyalahgunaan narkoba. Tidak sedikit mereka mengatakan ini buat stamina syuting. Nah sebenarnya menurut gue itu yang salah. Gue sangat tidak setuju. Jangan menjadikan narkoba atau barang haram ini sebagai komoditas vitamin dalam tanda kutip untuk membuat stamina terus nggak mudah lelah apa segala macam untuk rutinitas pekerjaan dia syuting. Itu yang menurut gue salah besar. Narkoba ya tetap narkoba. Kalau memang kita pengen hidup sehat, kita syuting lancar, kita berlomba-lomba membuat prestasi, ya harusnya tidak menggunakan narkoba itu, apalagi menjadikan alasan narkoba itu menjadi seperti kayak doping untuk bisa syuting. Karena mereka masuk ke industri. Itu yang tadi gue jelasin. Pola syutingnya itu memang sangat berat ya. Syuting harus setiap hari gitu, apalagi mereka-mereka yang terlibat di sinetron gitu. Gue pernah ngejalanin semuanya. Yang tadi gue cerita, gue besar pada masa waktu itu sinetron tayangan weekly seminggu sekali. Terus gue masuk ke pola stripping. Gue tayang syuting stripping. Jam 9 harus di lokasi syuting lagi, break jam 2, jam 3, besoknya begitu lagi karena memang kita kejar tayang. Gue ngejalanin itu semua fine-fine aja. Nggak ada masalah. Nggak harus menggunakan narkoba. Jadi kalau misalnya kan banyak cara yang lain untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, stamina kita. Itu kan banyak cara. Jadi nggak bisa dengan mudah akhirnya lo potong jalan menganggap narkoba itu sebagai salah satu alternatif untuk menjadikan fisik lo kuat, stamina lo oke, lo mau syuting berapa lama juga oke, tidak mudah ngantuk, tidak mudah lelah. Itu salah. Narkoba ya narkoba. Vitamin yang menyehatkan ya vitamin. Itu harus dibedakan. Ini yang salah, yang sebenarnya yang gue nggak setuju gitu. Kalau lo berani ngambil resiko untuk menjadi public figure, entah itu main sinetron, film, acara-acara TV yang live, lo harus fair. Jangan jadikan narkoba itu sebagai salah satu pelengkap untuk syuting. Itu nggak fair itu. Karena akan merugikan buat dirinya. Lo kebayang nggak? Itu badan ibaratnya mesin digeber terus nggak hilang rasa lelah lo, ya kan? Ini itu hilang kan rasa lelah kan? Lo mau syuting dari pagi sampai pagi tetap melotot gitu. Tapi ujung-ujungnya kan bego. Ujung-ujungnya ntar lo ketangkep. Tak kalau udah ketangkep minta maaf, kapok, nggak janji nggak ngulangin lagi. Menyarankan buat teman-teman yang lain nggak usah menggunakan narkoba. Ya udah mendingan dari awal nggak usah gunain narkoba. Tetap narkoba. Jangan jadikan narkoba menjadi gaya hidup. Sekali lagi gue bilang, jangan jadikan narkoba menjadi gaya hidup. Narkoba ya narkoba. Udah, lo bikin prestasi aja. Lo mau jadi pemain sinetron, silahkan. Lo mau menjadi pemain film, silahkan, gak ada yang ngelarang. Lo mau jadi pembawa acara, reality show, talent show, dan lain-lain di TV, tayang setiap hari, silahkan, gak ada yang ngelarang. Justru pemerintah nih bangga akan potensi-potensi anak-anak muda seperti ini. Dia aktif. Karena apa? Dengan dia mendapatkan honor, berarti dia menjadi orang taat pajak. Dia akan bayar pajak. Jangan salah loh, artis itu pajaknya cukup gede. Penerimaan kas negara kan akan, alhamdulillah akan cukup signifikan. Paling enggak kita sebagai pribadi ada kontribusi untuk negara. Tapi lo jangan ganggu dengan menggunakan narkoba, nggak fair. Ya nggak bisa. Sekarang gini deh, mungkin kalau ada yang nonton mereka masih menggunakan narkoba. Ala lo bawel lo Ji, so tau lo kan nggak ngerasain. Gue udah pada tahap butuh nih, ya kan? Pasti kan orang beranggapan seperti itu.
sudah menjadikan narkoba itu menjadikan kebutuhan. Ya nggak, ya kita nggak munafik juga lah ya. Kita nggak membuka mata juga. Bukan hanya public figure. Semua elemen masyarakat, semua profesi sudah akhirnya terlibat penyalahgunaan narkoba. Bukan institusinya yang salah, tapi balik lagi ke mereka pribadi, balik lagi ke pribadi masing-masing, baik artis, pejabat negara, anggota dewan, baik DPRD maupun DPR pusat, ya. Nggak menutup kemungkinan juga nggak sedikit pihak kepolisian, bisa jadi juga anggota BNN. Nggak, ini memang udah membahayakan sekali. Karena gue public figure, gue berhak berbicara seperti ini. Apalagi, alhamdulillah gue udah makan asam garam di dunia entertain, udah hampir 20 tahun lebih. Jadi nggak fair kalau menjadikan narkoba itu sebagai salah satu pelengkap untuk kalangan artis yang masih aktif. Gue lanjutin, mungkin tadi ada banyak yang bilang, lo so tau aja lo nggak ngerasain. Lah, pada saat lo mau menggunakan untuk pertama kalinya, lo kan punya akal sehat. Kita kan Allah ini menciptakan kita sama hewan, itu kan sama-sama ciptaan Allah. Hewan dikasih kaki, tangan, mulut untuk makan apa segala macam. Yang membedakan kita sama hewan itu otak. Allah juga menitipkan otak kepada hewan, kita juga diberikan otak. Yang membedakan kita sama hewan itu akal. Kita diberikan akalnya oleh Allah sebagai manusia. Hewan tidak diberikan akal untuk seperti itu. Walaupun instingnya hewan ada, tapi kan kita ini diberikan kesempurnaan oleh Allah nih, oleh Maha Pencipta diberikan akal. Maksudnya apa sih? Ketika lo ingin menggunakan untuk pertama kalinya, akal lo harus bermain. Apalagi gue sangat sedih ketika teman-teman yang akhirnya ketangkap narkoba, notabene dia kepala rumah tangga. Dia kepala rumah tangga, dia punya anak, image-nya keluarga baik-baik, keluarga harmonis. Enggak sedikit juga mereka yang ketangkap sebagai ibu, lo punya anak, lo punya suami. Ketika lo mau menggunakan pertama kali, kan lo tahu lo bukan orang bodoh. Narkoba itu kan memang, ya sekarang akhirnya mereka berbilang, lo kebanyakan ngomong aja, lo sok tahu. Gue udah butuh nih. Akhirnya narkoba kan memang penyakitnya begitu. Lo pakai sekali, 2 kali, 3 kali, udah jadi habit. Susah deh ntar akhirnya ngilanginnya. Nah makanya gue mau bilang nih, untuk pertama kalinya lo mau pakai, lo harus mikir. Kesian bini gue, kesian anak gue, aduh karir gue gimana, gitu kan. Taruhlah nggak ketangkap, istilahnya selamat terus. Tapi paling kan orang sekitar tahu lo menggunakan narkoba. Bagaimana dong? Makanya tadi gue bilang, yang membedakan kita sama hewan, Allah menitipkan akal sama kita. Gunakan akal itu. Terkesan naif, terkesan sombong apa mulut gue, tapi gue faktanya punya berpikiran seperti itu. Ayo dong, kita harus fair. Ini udah membahayakan. Narkoba itu sudah pada tahap membahayakan. BNN bekerja keras. Sekali lagi BNN, pihak kepolisian bekerja keras supaya anak-anak bangsa nih nggak terjerumus sama narkoba. Polisi dan BNN mempunyai tugas porsi masing-masing. BNN mempunyai tugas yang cukup berat untuk gimana caranya bandar-bandarnya ketangkap. Gimana caranya, ini kan sumbernya kan dari bandar. Ini ada yang jualan, kalau nggak ada yang jualan lo mau beli di mana? Lo mau makan mie instan, nggak ada yang jualan lo mau beli di mana? Nggak ada nasi lagi, nggak ada mie instan. Nah ini kan BNN mempunyai tugas berat, gimana caranya bandar-bandar tertangkap. Gimana cara bandar-bandar jangan sampai memasarkan produk-produk narkobanya. Pihak kepolisian ya konsekuensi, ya tugasnya kalau ada yang ketangkap, kalau ada barang bukti, cek urin positif, ya mau nggak mau lo kena sanksi hukum gitu. Jadi balik lagi gue ke akal. Ketika lo mau menggunakan untuk pertama kalinya, manfaatkan akal lo yang Tuhan berikan untuk lo. Apa nih dampaknya? Kan nggak mungkin kita sebagai manusia menganggap, nggak tahu ternyata narkoba nggak boleh ya. Gue nggak tahu ternyata narkoba efeknya kayak gini ya. Kan nggak ada. Lo tanya anak umur 5 tahun sekarang juga udah tahu bahaya narkoba kayak apa. Sosialisasi udah di mana-mana. Jadi kita harus fair lah, nggak usah munafik lah. Kita udah sama-sama tahu, narkoba itu memang membahayakan. Buat diri lo, buat karir lo, buat keluarga lo. Gue nggak bisa dipungkirin keluarga besar gue ada yang satu narkoba, ujung-ujungnya mati. Emaknya udah sakit-sakitan, apa aja dijual, kalau bisa genteng rumah dijual, perabotan semua habis, jual-jualin buat beli narkoba. Makanya begitu.
Baik dong, fair dong. Apalagi kondisi pandemi kayak begini, ekonomi lagi sulit. Lu mau belangsak, udah ekonomi sulit, pandemi masih menggunakan narkoba. Gimana urusannya? Gue bingung. Gue berbicara lagi di kalangan public figure. Nggak sedikit teman-teman yang memang sudah tertangkap. Baik dia baru mencoba-coba, baik juga memang dia sudah menjadi habit, sudah menjadi kebutuhan, apapun lah alasannya. Tapi gue sekali lagi gue bilang di sini, gue sama sekali tidak pernah setuju. Dan jangan sampai ada teman-teman, nauzubillah min dzalik ya, ke depannya kalau yang ketangkap lagi bilang ya buat kebutuhan syuting, buat stamina, itu gue sangat tidak setuju. Itu membodohi banget gitu ya. Nah, akhirnya ketika dia menggunakan itu ya, akhirnya banyak konsekuensi yang dihadapin gitu. Setahu gue gini, jangan nunggu ditangkap dulu deh, gitu ya. Kalau nggak salah, itu gue pernah diskusi beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama. Kayaknya ada kebijakan BNN yang memberikan kesempatan kepada mereka-mereka yang menyalahgunakan narkoba, pengguna narkoba, bukan hanya public figure aja ya, tapi kan memang konsekuensi public figure menjadi sorotan ya, untuk datang ke BNN secara baik-baik ya. Contoh, misalnya gue narkoba, gue udah pada tahap akut lah istilahnya ya, apapun profesi gue ya, gue datang baik-baik ke BNN ya, ketemu misalnya sama si Fulan, Pak tolong saya pengguna narkoba, saya datang ke BNN, ini lembaga yang tepat untuk saya ajak diskusi, tolong bantu saya ingin sembuh. Ketika orang datang seperti itu, apakah akan kena proses hukum? Enggak, justru dirangkul sama BNN, dirangkul. Istilahnya ini kalau bahasanya, bahasa mudahnya, dielus-elus kepalanya, alhamdulillah datang ke sini ke tempat yang tepat, ayo lo mau apa? Semua identitasnya dirahasiakan. Dan wacana ini sebenarnya sudah ada untuk kalangan public figure. Balik lagi, ayo dong. Kalau memang lo mau sembuh, lo pengen, memang dahsyat ya, tekanan untuk menggunakan narkoba kan, baik dari lingkungan. Wah, bandar tuh masif mengerahkan semua kekuatannya untuk lo tetap menggunakan narkoba, karena ujung-ujungnya kan dia dapat duit kan. Nah, lo harus lawan. Jadi gini deh, kalau tadi gue di poin pertama mengatakan ketika lo baru menggunakan pertama, ayo gunakan akal. Lo bukan orang bodoh yang lo tidak tahu narkoba itu bahaya. Tapi ketika akhirnya lo sudah menggunakan narkoba dan akhirnya sebenarnya berkecamuk dalam diri lo, gue pengen nih, tapi gue sulit nih. Gue kepengen ninggalin, tapi gue udah sulit gitu ya. Gue udah menjadi habit, udah menjadi kebiasaan nih, udah ketergantungan. Datang baik-baik ke BNN. Ini gue bicara kalangan public figure ya, karena memang profesi gue. Datang, identitas dirahasiakan, lo masih bisa beraktivitas. Nanti kan direhab, diobatin, ini kan sakit nih, dia lagi sakit nih, diobatin, gimana caranya. Kalau lo punya uang, keluarganya alhamdulillah mapan, terus lo punya sikap, gue memang benar-benar sembuh, datang BNN, istilahnya nih, gue bayar deh, yang penting gue sembuh. Apalagi ini gratis, pakai lagi akal sehat. Semua udah dong, Allah tuh ngasih akal kita untuk digunakan. Siapa yang nggak tahu narkoba itu membahayakan? Udah nggak ada. Anak umur 5 tahun sekarang udah tahu narkoba itu bahaya. Jerak gitu, gimana caranya ada efek jerak, takut gitu. Wah, takut gitu. Padahal kan itu sebenarnya harusnya tanpa ada efek jerak, kita harusnya udah sadar diri, udah paham ini memang bahaya gitu. Jadi semua BNN sudah mensosialisasikan masif dari pusat maupun ke daerah. Ya balik lagi sekarang tergantung diri kita. Poinnya yang tadi ya, Allah memberikan akal buat kita. Ketika lo baru menggunakan pertama, ini nggak bener nih, entar gue jadi belangsak hidup gue, mak bapak gue, aduh. Yang miris lagi udah mak bapak lo susah, nyari duit susah, tuh lo anak narkoba, bingung gua. Sebenarnya bukan karena faktor diri dia, memang lingkungan. Lingkungan itu cukup mempengaruhi. Lingkungan itu racun juga tuh. Tapi tetap harus dari diri kita. Kalau diri kita menganggap lingkungan itu nggak benar, kita cabut. Kita cari lingkungan yang baik. Itu aja. Oke, teman-teman.
Makasih saya udah kasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol, bagi pengalaman. Kenapa sih gue bisa berbicara seperti ini? Alhamdulillah, gue tidak ada track record mengenai narkoba. Jadi gue bebas menyampaikan apa aja. Buat teman-teman yang lain, yuk bismillah. Kalau yang masih menggunakan narkoba, ayo. Semua tergantung diri kalian. Kesian orang tua, kesian suami, kesian istri, kesian anak, kesian semuanya. Kalau mau datang ke BNN secara baik-baik, gratis, minta di edukasi dan minta untuk direhab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah azan, waktunya sholat. Curhat sama Allah biar dijauhi dari segala macam bahaya narkoba.